Meneruskan dari episode 3, mari kita lanjut bahas untuk episode 4A. Di episode 4A ini, Meg berhasil mendapatkan dua cewek sekaligus yang bersedia menjadi istri-istrinya kelak. Dia adalah Pauline dan juga Rose. Tujuan Meg hanya untuk membuat Yuki cemburu. Namun bila itu tak berhasil membuat Yuki jadi miliknya, Meg berjanji pada ayahnya akan menikahi 4 perempuan sekaligus. Meg juga meminta bantuan ayahnya untuk menjadikan Valerie sebagai brand ambassador untuk perusahaan kosmetik ayahnya, agar Meg bisa menjodohkan Valerie untuk Brandon. Tak lupa Meg juga mencarikan jodoh untuk Michael, yaitu Natasha, cewek seksi yang terlihat sedikit agresif. Max pun merencanakan sebuah dinner untuk mereka semua. Sebelum dinner terlihat Yuki benar-benar sibuk merias dirinya. Cindy pun bertanya, kalau Yuki nggak suka sama Meg, ngapain Yuki ribet-ribet harus berdandan? Cindy pun menyarankan Yuki untuk diam saja di kamarnya. Namun Yuki bilang dia ingin lihat bukti. Acara dinner pun tiba. Meg membawa serta dua pacarnya, Pauline dan juga Rose, beserta Natasha dan Valerie. Melihat Meg menggandeng dua cewek sekaligus, Yuki pun melongo-bengong dan Meg pun memperkenalkan keempat cewek yang dibawanya untuk Brandon dan Melky juga. Tak kuasa melihat Valerie, penyakit Brandon pun kumat lagi. Dia pun sampai bolak-balik ke toilet, bahkan beberapa kali harus ganti celana. Max pun memberikan sebuah obat untuk kegugupan Brandon, namun obat itu malah bikin Brandon semakin tak tahan untuk bolak-balik ke toilet. Meg juga memberi tip untuk Melky agar bersikap layaknya seorang cowok di depan Natasha. Jangan sampai bicara terlalu lembut dan bahas soal makeup dan fashion, apalagi tertarik akan gosip para cewek di depan Natasha. Namun jiwa feminimnya meronta-ronta saat Natasha bahas soal fashion. Melky sangat antusias berkomentar, membuat Meg merasa gagal. Saat Natasha heran kenapa Melky bisa sampai tahu soal fashion, Yuki pun menyelamatkan Melky, bilang kalau Melky sangat tertarik akan fashion. Cindy juga ikut membantu kalau selera fashion Melky itu memang juara dan Natasha sangat kagum. Di tengah dinner, Yuki pun berusaha mencari kelemahan Meg dengan berusaha membuat Pauline dan Rose ilfil pada Meg. Dengan tujuan Meg datang ke Pulau Kelinci untuk mencari banyak istri. Namun Pauline dan Rose tahu semua itu dan tak masalah. Yuki terus berusaha mempengaruhi kedua cewek itu, namun semuanya sia-sia. Rose pun bertanya pada Yuki, siapanya Meg? Apa calon istri ketiga Meg? Dan dengan lantang Yuki pun bilang kalau dia musuhnya Meg. Yuki pun pamit untuk tidur duluan, mengajak Cindy juga. Cindy heran kenapa Yuki terlihat kesal pada pacar-pacar Meg. Yuki bilang kalau dia lagi taruhan sama Meg. Meg menang kalau dia bisa dapat lebih dari satu cewek. Yuki menang kalau dapat cowok duluan. Cindy pun kaget dan bilang berarti Meg menang sekarang, terus hukumannya apa buat yang kalah? Dan Yuki baru menyadarinya hukuman apa yang nanti akan dia terima. Tanpa sadar Meg pun sudah ada di depan pintu, bilang karena Yuki kalah harus ngedate dengannya. Namun Yuki meminta pilihan lain. Max pun bilang atau cium dia di depan semua orang. Yuki masih keberatan meminta pilihan lain, dan pilihan lain yaitu Yuki harus tidur di kamar Meg, dipelukan Max semalaman. Dan Yuki pun memilih pilihan pertama, yaitu ngedate bareng Max. Dan Max pun meminta Yuki memakai rok saat ngedate nanti. Dan itu buat Yuki stres karena ngedate bareng Max adalah sebuah tragedi untuknya. Yuki pun benar-benar seperti Cindy saat dia putus dengan pacarnya, penuh drama. Cindy bilang Yuki itu kalah taruhan dan Yuki harus menerimanya dengan gentle. Dan Yuki masih meratapi akan kekalahannya. Keesokan harinya, Natasha mencari perhatian Michael dan mengundang Michael untuk ngedate di villanya. Dan itu buat Michael sangat gugup karena itu pertama kalinya Michael ngedate sama cewek. Brandon diantar Michael datang ke villa Valerie untuk membahas masalah kerjaan. Sekalian agar Brandon makin dekat lagi dengan Valerie. Tak lama Ron pun datang. Melihat Michael, Ron pun terlihat sangat terpesona. Saat pulang, Michael bilang pada Brandon kalau dia yakin 1000% Ron itu belok dan kesempatan Brandon berpeluang mendapatkan Valerie. Dan Michael akan membantu Brandon dengan memancing Ron. Malam pun tiba. Meg menunggu Yuki dengan gelisah, dan saat Yuki keluar dengan gaun hitamnya, Meg terlihat terdiam penuh kagum akan kecantikan Yuki. Namun Yuki tetap dengan kejutekannya. Saat Meg menawarkan tangannya, Yuki bilang dia bisa jalan sendiri, namun Cindy bilang namanya mau ngedate harus gandengan.
Mau gak mau, Yuki pun menggandeng tangan Max. Di tempat lain, Michael dan Natasha juga ngedate di villa Natasha. Natasha bilang akan kekagumannya pada Michael dan terus menggoda Michael, dan itu buat Michael tak nyaman. Michael pun berusaha menghindari Natasha. Michael pun pergi meninggalkan Natasha dengan berbagai alasannya. Saat dinner, Max jadi perhatian dua cewek bule. Max dan Yuki memang terlihat seperti bukan pasangan. Yuki memang tak bisa berpura-pura bahagia. Bertahan makan malam dengan Max saja sudah buat Yuki tak tahan, dan Max meminta Yuki sementara melupakan semua soal taruhan, dendam, dan apapun itu. Max pun bertanya emang segitu beratnya ngedate sama dia. Yuki pun bilang iya, dan bahkan sangat. Mendengar itu, terlihat Max begitu terpukul, sebenci itukah Yuki padanya. Kata-kata cinta Max waktu itu masih sangat mengganggu pikiran Yuki. Apakah Yuki sebenarnya berharap kata-kata cinta Max itu memang benar dan tulus untuknya?